Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Mari saya ajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami kembali datang kepadamu untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau yang memberikan kami pengertian baru. Roh Kudus mengajar kami sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya, kami dipuaskan, kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Ini kami Bapa, dimanapun saat ini kami berada, kami siap untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus mencerahkan pemikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang penuh sukacita untuk dapat mendengar firman Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Panggilan untuk Kembali. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 3 ayat 14 sampai 22. Saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama dengan saya, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 3 ayat 14 sampai 22. Umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh, aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh
membelajar bagaimana Tuhan sedih, marah, dan kecewa kepada bangsa Israel yang telah dipilih dan diberkatinya sebagai bangsa pilihan. Namun dengan begitu mudahnya mereka meninggalkan Tuhan dan berpaling menyembah ilah-ilah lain yang menurut mereka lebih berkuasa daripada Tuhan. Saudaraku, walaupun Tuhan marah, namun Ia ternyata tidak pernah berhenti menyayangi Israel. Tuhan tetap menyatakan cinta kasih-Nya kepada bangsa ini dan meminta mereka kembali datang kepadanya. Kisah hidup bangsa Israel merupakan gambaran dari kehidupan banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mereka sudah dipelihara dan diberkati Tuhan, namun sering kali mereka malah melupakan Tuhan. Cinta kasih Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berubah. Namun satu hal yang harus dilakukan yaitu segera kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan kesempatan untuk bertobat yang dianugerah Tuhan berlalu begitu saja. Saudaraku, Allah kembali memanggil kita untuk datang menikmati persekutuan dan hubungan yang indah dengannya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Demikian firman Tuhan. Bahwa sebesar apapun dosa yang telah menjerat setiap kita, ataupun seberapa jauh kita sudah berpaling dari Allah, kita bersedia, Tuhan bersedia menyembuhkan kita dari ketidaksetiaan kita. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah mengakui kesesatan kita dan mengizinkan Roh Kudus untuk mulai mengubah hati kita. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan bagaimana salib Kristus yang sudah mengampuni, yang sudah menguduskan dan membenarkan kita di dalam Kristus Yesus. Dan kita boleh menerima kembali keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah mempelai Kristus dan kita adalah orang-orang yang tidak setia, yang memiliki kecenderungan yang jahat. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita matikan setiap perbuatan daging dan belajar untuk berjalan di dalam kesetiaan. Kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam kita untuk kita boleh kembali kepada jalan yang benar. Kita bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, karena Kristus telah merelakan dirinya untuk menjadi korban yang sempurna hingga kita mampu untuk dapat setia kepadanya. Mari saudara-saudaraku, kita sadar bahwa kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh semakin mengevaluasi diri kita dan kita bertobat dari semua dosa, setiap pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Mari saudara-saudaraku, kita melihat kepada salib Kristus. Kita melihat kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dan kita taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Dan kita boleh masuk dalam kasih setia Tuhan. Kita mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Mari saya mengajak kita untuk tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati setiap kami. Bahkan saat ini kami minta ampun atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami berdoa agar kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami kembali kepada cinta kami semula kepada Engkau. Biar hati kami berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah panggilan-Mu bagi kami untuk kembali kepada Engkau dapat kami responi. Kami
percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, sembuhkan yang sakit, pulihkan hati kami yang susah, berkati hidup kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang aktivitas kami. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.